Anda pernah melihat tanaman cabai yang sehat tiba-tiba layu dan mati? Hari ini kami akan membahas salah satu musuh terbesar petani cabai penyakit layu pada cabai, yaitu penyakit layu pada cabai. Dari perkecambahan hingga panen, tanaman cabai rentan terhadap berbagai penyakit, tetapi penyakit layu adalah salah satu yang paling merusak. Apa yang menyebabkan tanaman yang tampak sehat tiba-tiba layu dan mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali barengan saya di Petani 1% Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas apa penyebab dari layu pada tanaman cabai. Oke, langsung saja kita mulai. Di balik gejala yang terlihat, ada musuh tak terlihat, yaitu ada jamur dan bakteri, atau bahkan hama yang ada di dalam tanah. Yang sering kita temui adalah uret, atau bahkan ada nematoda yang menyerang sistem akar tanaman. Mari kita selami lebih dalam penyebab dan solusi dari masalah yang merusak ini. Oke, jangan lewatkan video ini, terus simak dari awal hingga akhir agar tidak gagal paham. Oke sahabat petani semua, untuk mengatasi layu pada tanaman cabai saya ini, saya pernah menggunakan fungisida yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Namun belum ada tanda-tanda untuk berhenti serangan layu pada tanaman cabai saya ini. Masih ada yang menyerang, masih merembet ke samping-sampingnya. Dan kali ini saya mencoba menggunakan alternatif fungisida yang lain. Dan tentunya tidak hanya fungisida yang saya gunakan, karena saya mengantisipasi kalau ada serangan nematoda atau hama pada lahan ini. Jadi kali ini saya menggunakan fungisida dan juga insektisida untuk membasmi jamur dan juga hama di bawah tanah. Oke, apa saja yang saya gunakan? Langsung saja kita racik bahan-bahannya. Oke lur, langsung saja ya. Ya, di sini saya akan mencampurkan 3 bahan untuk mengatasi layu pada cabai. Dari ketiga bahan ini, 2 diantaranya adalah fungisida sistemik dan juga kontak untuk mengatasi untuk mengatasi serangan jamur patogen yang menyerang pada tanaman cabai. Dan bahan yang satunya lagi, saya menggunakan ini jenis insektisida. Oke, bahan yang saya pakai adalah diantaranya ini adalah insektisida untuk mengatasi jika ada orong-orong atau uret ya. Di sini mungkin ada uret yang bisa memakan menyerang akar pada tanaman cabai, jadi itu bisa layu karena uret dan juga bisa layu karena fusarium. Jadi saya di sini memadukan 2 pestisida, yaitu fungisida dan juga insektisida. Untuk fungisida sendiri saya menggunakan 2 bahan aktif, yaitu saya menggunakan bahan aktif dimetomorf dan juga meflonaxam dan mancozeb. Di sini saya menggunakan merek dagang Redomil Gold dan juga Jarvis. Oke, langsung saja kita takar. Kita campur ke 3 bahan ini ya lur ya. Oke, ikuti terus lur, jangan sampai di skip karena nanti bisa gagal paham. Oke, sebelum kita lanjut mencampur bahan ya, alangkah baiknya yang belum subscribe ya, yang menemukan video ini silahkan subscribe dulu, kemudian like jika menyukai video ini. Oke, langsung saja kita campur ke 3 bahan ini. Oke, pedoman untuk mencampur yaitu karena ini bahan ini berbeda-beda. Kita ada yang ini adalah butiran atau granul ya. Jadi yang pertama kita campur adalah yang berbahan granul. Oke, seperti ini isinya dari Redomil Gold ya. Jadi seperti butiran-butiran kecil itu ya. Kita bisa langsung masukkan ke dalam air, kemudian kita aduk sampai merata. Oke, untuk Redomil cukup 1 sendok
Ini cukup untuk 16 liter ya, untuk 16 liter, tangki 16 liter. Jadi kita aduk sampai merata. Kemudian kita tambahkan fungisida yang satunya lagi yang berbahan aktif Dimetomorph 75% yang bermerek Jarvis. Ini bebas mereknya, tidak harus Jarvis ya. Jadi bisa merek lain, tapi yang saya tahu hanya ini yang saya temukan di toko pertanian. Dan ini bukan inisiatif saya sendiri, jadi ini adalah disarankan dari pakar petani cabai untuk menggunakan ini untuk mengantisipasi agar tidak menyebar layu fusarium pada tanaman cabai. Oke, jadi kita mengantisipasi layu itu bukan hanya dengan menggunakan fungisida, tapi juga menggunakan insektisida yang bisa untuk membasmi hama yang ada di perakaran ya. Karena bukan hanya jamur saja yang menyerang, tapi bisa juga ada hewan-hewan yang hama, termasuk itu kalau di sini yang disebut dengan uret. Jadi ya kita lanjut ya. Untuk Dimetomorph atau Jarvis ini kita bisa memasukkan, cukup menggunakan 1 sendok teh saja. Ini sudah cukup. Ini perpaduan fungisida yang sangat jos katanya, karena juga saya belum juga membuktikannya. Semoga saja ini benar-benar bisa mencegah menularnya layu pada tanaman cabai saya. Oke, kita aduk merata. 2 bahan aktif, 3 ya. Ada mefenoxam, mancozeb itu ada di Redomil Gold. Kemudian yang di Jarvis ada Dimetomorph untuk pencegahan menularnya layu pada tanaman cabai agar tidak menyebar ke tanaman yang lain. Kalau yang sudah layu ya itu tetap layu karena tidak akan bisa sembuh ya. Biarkan saja. Dan ada yang mengatakan tidak usah dicabut, karena kalau dicabut nanti bisa menyebar ke tanaman yang lain lebih cepat. Jadi saya tidak cabut dan saya siram atau nanti semprotkan ke lubang tanamnya atau di perakaran untuk mengatasinya. Oke, kemudian kita masukkan bahan yang ketiga, yaitu insektisida ya, untuk membasmi jika ada serangan hama di dalam tanah. Yang kita utamakan adalah serangan uret yang berbahaya bagi tanaman karena bisa memakan akar-akar yang ada di bawah ya. Jadi memakan akar, kemudian lama-kelamaan kalau akar itu sudah habis, maka otomatis tanaman akan mati. Jadi layu itu bisa ada perpaduan dari hama di tanah dan juga patogen. Jadi saya tambahkan insektisida. Di sini saya menggunakan cukup 1 tutup saja untuk tangki 16 liter. Ya, ini bisa dicampur antara fungisida dan juga insektisida, bisa dicampurkan menjadi satu dalam satu aplikasi. Oke, kemudian kita aduk sampai merata dan kita masukkan ke tangki 16 liter. Oke lur, jadi seperti ini ya caranya. Hanya dikocorkan sebisa mungkin di semua lubang tanam agar semua terlindungi dari serangan patogen dan juga hama atau uret yang ada di lahan. Jadi begini caranya. Jadi campuran fungisida dan juga insektisida untuk mengatasi layu atau mencegah menularnya layu pada tanaman cabai di musim hujan ini ya, musim hujan yang sangat ekstrim. Oke, ini adalah penampakan cabai saya yang sudah layu. Itu berjajar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ya sudah lumayan parah ini ya. Bahkan di sana juga itu. Jadi kita harus satu persatu kita kasih campuran ini ya, 3 bahan ini yang sudah kita campurkan. Sebisa mungkin kita kocor ke lubang tanam semua. Semoga saja ini berhasil untuk mengendalikan layu pada tanam cabai saya ini. Nanti kita buat video lagi ya, review seminggu atau 3 hari ke depan
bagaimana hasilnya, apakah benar-benar bisa mencegah menularnya layu pada tanaman cabai saya ini. Karena berbagai cara sudah saya lakukan, dari fungisida atau bakterisida yang berbahan aktif tembaga itu sudah saya kocorkan, dan masih layu itu masih lanjut ke tanaman yang lain. Kemudian saya tanya ke pakarnya, katanya kita harus menambah insektisida, jangan-jangan kalau ada serangan uret pada tanaman cabai saya ini. Jadi ketika kita menggunakan bahan aktif tembaga, kita ada bisa mencampur dengan bahan yang lain. Jadi itu kelemahan dari bahan aktif tembaga. Jadi saya mengganti dengan fungisida yang tidak berbahan aktif tembaga agar bisa dicampur dengan insektisida untuk mencegah jika ada serangan uret pada tanaman cabai saya ini.